Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Yang pertama tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, dan mengapa. Dan yang kedua, siswa dapat mengetahui makna tanggung jawab. Dan ketiga, siswa dapat mengetahui jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia dalam bidang jasa. Nah, apa kalian tahu mengapa Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia? Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia karena mempunyai hutan yang sangat luas sebagai penghasil oksigen yang merupakan unsur penting bagi kehidupan manusia. Nah, pada kalimat apa kalian tahu mengapa Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia? Menggunakan kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Selain kata tanya apa, ada juga kata tanya lainnya, seperti siapa digunakan untuk menanyakan seseorang, kapan digunakan untuk menanyakan waktu, di mana digunakan untuk menanyakan tempat, dan mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Nah, menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Ada 5 jenis tanggung jawab setiap individu. Nah, yang pertama itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya adalah kalian itu diberi hukuman karena tidak mengerjakan PR. Itu adalah tanggung jawab individu diri sendiri. Nah, yang kedua, tanggung jawab keluarga. Contohnya itu seperti ayah menafkahi keluarganya. Itu adalah contoh tanggung jawab keluarga. Nah, yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya itu seperti gotong royong, kerja bakti, pos ronda. Nah, itu contoh tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang keempat, contoh tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya itu seperti kalian sholat, mengaji. Nah, itu tanggung jawab terhadap Tuhan. Dan kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya seperti kalian membela negara dalam ikut olimpiade raket, bulu tangkis. Nah, contohnya seperti itu. Nah, tahukah kamu selain sebagai sumber oksigen, pohon juga memiliki manfaat lain. Misalnya kerajinan dari batang pohon. Tapi dengan syarat penanaman kembali. Batang pohon itu memang banyak kegunaannya, banyak pengrajin yang memanfaatkan sebagai sumber penghasilan. Mereka membuat berbagai barang kerajinan lalu menjualnya dengan harga tinggi. Selain kerajinan dari pohon, batang kayu, ada berbagai jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam, ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, keragaman ini disesuaikan dengan kondisi geografis alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ada jenis kegiatan ekonomi yang pertama, yaitu agraris. Indonesia dijuluki sebagai agraris karena banyak penduduknya itu bermata pencarian sebagai petani. Contoh, bercocok tanam atau menanam hasil pertanian kembali seperti sayuran, buah-buahan. Nah, sektor usaha agraris itu terdapat di daerah pedesaan atau pegunungan. Yang kedua, itu ada peternakan. Adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil dari hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu.
Nah, jenis peternakan itu biasanya sebagai berikut. Peternakan hewan kecil, misalnya seperti kelinci, kambing, domba, biri-biri. Nah, yang kedua, peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, kuda. Nah, yang ketiga itu peternakan hewan unggas, seperti ayam, itik, burung, dan puyuh. Nah, yang ketiga itu ada perikanan. Perikanan itu ada perikanan darat, laut. Nah, yang pertama itu ada darat ya, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat itu terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payung. Sedangkan kalau air laut, perikanan air laut itu yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Itu kalau di Indonesia itu disebut sebagai nelayan. Nah, yang keempat itu ada pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia itu mengandung banyak barang tambang. Nah, barang tambang dapat dibedakan jadi 3 ya. Yang pertama itu ada barang tambang mineral logam, seperti emas, perak, tembaga, timah. Nah, yang kedua itu barang tambang mineral logam seperti belerang, marmer. Nah, yang ketiga itu sumber energi, barang tambang sumber energi. Misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, yang kelima itu ada kehutanan. Hutan Indonesia itu berperan penting sebagai paru-paru dunia. Tadi sudah disebutkan bukan? Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Nah, hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Nah, yang keenam itu ada perdagangan. Nah, perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Nah, secara ekonomi, kegiatan perdagangan antara lain itu ditandai dengan ekspor dan impor. Ekspor itu adalah menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor yaitu usaha memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, yang ketujuh itu ada perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, contoh industri di Indonesia adalah industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, terus serta elektronik. Nah, jadi dari materi yang Ibu sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa menanam pohon di lingkungan sekitar kita itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, dari pohon juga kita bisa menghasilkan berbagai kerajinan dengan syarat penanaman kembali. Nah, berbagai kerajinan itu bisa kita jual, itu ada harganya, dan itu bisa dikatakan bentuk usaha. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk dirimu dan menambah pengetahuanmu. Nah, sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jika dalam Ibu menyampaikan materi tadi, ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.